Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Ruang Hoki Official. Pada hari ini saya kedatangan tamu lagi nih dari teman juga yang alhamdulillah sudah menjadi abdi negara dan beliau ini adalah seorang guru bahasa Inggris. Nah, beliau ini juga merupakan salah satu dari sekian ribu generasi milenial yang berhasil jadi abdi negara. Dan waktu itu tahun berapa dia jadi abdi negaranya? CPNS-nya tahun 2019. CPNS-nya 2000? Ya, tes 2019. Bukan 2000. Oh, ya 2019 ya. Tesnya 2018. Tesnya 2018. Nah, berarti udah hampir berapa tahun ya? Sekarang sudah masuk tahun kedua. Tahun kedua untuk bekerja ya menjadi seorang guru, dan beliau ini sekarang mengabdi di Sekolah Menengah Kejuruan 1 Tanjung Selor. Ke-1 Tanjung Selor ya kan. Nah, oke nih. Siapa namanya ini Mas? Lupa saya tadi. Fahri Alsaputra. Fahri Alsaputra. Nah, jadi ini banyak banget nih ya kalau misalnya teman-teman pengen dapat ilmu dari beliau ini, merupakan salah satu dulu pernah dapat hampir ke Australia. Hampir ke Australia. Dan IELTS-nya berapa kemarin? Kemarin untuk IELTS 6,5 aja sih sebenarnya. 6,5, bayangkan tuh, dan itu sudah lolos LPDP ya kemarin. Itu untuk di Australia lolos. Nah, untuk lolos LPDP di Wollongong. di Wollongong. LOA-nya doang. Tapi letter of acceptance-nya ya berarti. Ya, baru LOA. Tapi LPDP-nya apa tuh? LPDP-nya ya masih kurang beruntung di bagian wawancara. Oh, masih kurang beruntung di bagian wawancara. Mungkin next time dia akan coba lagi nih, siapa tahu dapat tugas belajar besok kan. Ya, gitu. Nah, oke nih Mas, saya pengen membagikan pada teman-teman kita berdua nih, pengen ngebagiin teman-teman apa sih kemarin tuh soal SKB untuk bahasa Inggris gitu kan, karena biar teman-teman tuh biasa ada FR yang ada itu antara FR1 dan FR yang lainnya pasti berbeda nih. Makanya saya bisa ketemu beliau ini sangat beruntung bagi saya. Beliau ini akan membagikan pengalaman beliau mengikuti SKB, dan siapa tahu FR yang ada itu match dengan apa yang dikatakan oleh beliau. Nah, langsung aja nih Mas, berikan ke teman-teman apa aja sih SKB yang tahun lalu itu Mas. Untuk yang tahun lalu itu 100 soal ya kawan. Ya, itu soal betul. Saya masih 100 soal. Untuk pendidikan bahasa Inggris sendiri, formasi itu 30%-nya, 30% itu 30 soalan. Sekitar 30 soal itu kalau kemarin pengalaman saya itu isinya pedagogik semua. Pedagogik ya. Pedagogik itu apa tuh kalau dari bahasa Inggrisnya itu? Pedagogik itu isinya dia berupa teori belajar seperti behaviorism, kemudian constructivism, kemudian ada lagi dia tentang ya banyak teori-teori belajar kayak PTK, tindakan kelas, itu juga masuk juga, dan siklus program tindakan kelas itu biasa dia tanyakan juga di pedagogik. Itu 30 soal, jadi 30% ya pedagogik ya. Seperti itu, dan memang ada beberapa 1 atau 2 soal saya temukan tentang perpu. Ya, kayak misal jabatan fungsional guru, itu aturan, dan kayak misal tugas pokok guru. Tugas pokok guru gitu. Tugas pokok guru. Kalau undang-undang Sisdiknas ada kemarin? Undang-undang saya nggak ada ketemu sih. Nggak ada. Biasanya ada undang-undang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional dia. Nggak ada sama sekali. Oh iya itu. Justru yang kita pelajari, saya tuh sudah mempersiapkan sih kemarin mempelajari kayak undang-undang dan lain-lain. Tapi kenyataannya dikit, memang soalnya hanya 1 atau 2 aja. Sisanya gitu. Memang lebih ke benar-benar SKB bidang ya. Nah, 30% pedagogik dan sisanya apa tuh kira-kira? Kalau 30% berarti masih ada 70%-nya nih. Nah, itu apa itu 70%-nya? Untuk 70-nya kemarin benar-benar totally about our skill in English. Jadi benar-benar tentang skill bahasa Inggris kita. Layaknya kayak kita tes TOEFL. Ya. Berarti apa aja tuh kira-kira? Ada reading, ada structure, terus without listening ya. Listening nggak ada, nggak mungkin juga kecil ada listening kan. Jadi intinya, tapi ada juga kayak tambahan. Misal itu identifikasi paragraf. Apa yang akan kita ajarkan ke murid itu juga muncul. Oh gitu. Jadi iya, karena ini kan pendidikan bahasa Inggris ya, kita kan akan jadi guru. Jadi otomatis nanti ada semacam paragraf. Paragraf itu kan nanti akan kita ajarkan ke murid ya. Kita harus paham juga itu. Kayak kompetensi bidangnya lebih ke kayak gitu. Jadi paragraf, misal paragraf deskriptif misal kayak gitu, dimulai dari apa, kemudian gimana susunannya, orientasi dan lain-lain. Jadi lebih ke ini ya, lebih ke membaca ya sebenarnya. Tapi kadang juga gini, kalau bahasa Inggris itu kan kalau kita TOEFL nih, agak susahnya tuh kalau teman-teman tuh biasanya dari kosakata kan sebenarnya. Nah, kalau kemarin menghadapi SKB sendiri, totally kan kemarin Masnya ini memang bahasa Inggris murni kan, artinya udah paham lah seperti itu. Kalau teman-teman yang
kira-kira nih ada nggak tips buat teman-teman kalau misalnya dia susah membuat kosakata? Karena jujur aja saya pun agak kesulitan nih kalau seandainya dalam tes TOEFL kan gitu. Kalau kosakata ini sebenarnya kita sendiri sih yang menentukan ya, dalam arti kita sukanya apa, media belajar kita dari sana. Jadi contoh kayak saya ini kan sukanya game. Oh, game. Jadi kalau dari dulu ada PlayStation 1, PlayStation 2. Oh iya, PlayStation, oke. Harvest Moon itu kan Harvest Moon. Kalau kita dulu ngomongnya Harvest Moon gitu kan. Sampai sekarang itu ke bawah Harvest Moon. Harvest Moon itu kalau misal kita main kan benar-benar itu kayak RPG, di dalamnya ada kayak dialog and something like that. Nah, itu yang kita pelajari dari situ. Oh berarti kalau Mas Eko lebih ke game ya, belajar dari game. Tapi kalau sukanya lagu ya belajar dari lagu. Iya lagu. Itu tergantung masing-masing passionnya di mana kan. Oke tadi udah pedagogi, kemudian juga ada apa ya kayak langsung ke bahasa Inggrisnya langsung kayak ada structure, kemudian ada tenses juga ya. Tenses ada. Kemudian ada apa paragraf gitu. Berarti totally semuanya tuh gampang kan artinya menurut Mas kemarin tes tuh gimana? Kalau misal kita benar-benar itu kan bidang kita lah. 4 tahun kita kuliah S1 kan bergulat dengan bahasa Inggris kan. Kemarin kuliahnya gimana kalau boleh tahu nih Mas? Kuliah di Brawijaya. Brawijaya Malang. Berarti Brawijaya Malang gitu ya. Di Malang. Dan ini ada alumni Unibrau yang ada di sini. Nah, kira-kira nih Mas, adakah angkatan Mas nih selain Mas yang udah jadi PNS nih kalau dari ratingnya? Saya kayaknya ada satu. Ada satu tapi di daerah Jawa. Di daerah Jawa. Antara Malang, Solo. Berarti juga bahasa Inggris juga nih? Iya, bahasa Inggris juga. Nah, itu teman-teman sudah kan udah dikasih tahu dari gambaran dari Mas Fahrinya kalau soal-soal SK bahasa Inggris tuh ya hanya inilah sesuai dengan bidang jurusan lah. 4 tahun yang kalian kuliah dan itu yang harus dipelajari. Oke, masih contoh aja nih kan saya dengar-dengar nih kan juga ini guru debat juga nih. Artinya di sini nih apa kayak mentor untuk coach lah, artinya coach sebagai debat bahasa Inggris. Dan kemarin kalau saya lihat tuh ada siswanya kayak berhasil masuk ke nasional tuh gimana ya? Alhamdulillah kemarin dari SMA, kebetulan kan saya juga melatih di SMA 1 Tanjung Selor, Tanjung Palas. Sempat melatih dari bulan November dan alhamdulillah kemarin lolos di NSDC, National Student Debating Championship. Itu per orang atau per kelompok tuh? Iya, itu per orang. Per orang ya? Tapi yang diambil dari tiap provinsi 3 orang. Kebetulan nyantol 1. Oh, nyantol 1. Ya alhamdulillah karena beliau berarti udah berhasil ngebimbing siswanya untuk artinya berkompetisi di tingkat nasional. Ini saya pengen tahu nih kemampuan bahasa Inggrisnya Mas Fahri gitu kan. Bisa dicontohkan lah, apalah perkenalan kah atau apa tapi dengan ya memang karena passionnya beliau di bahasa Inggris, saya pengen tahu nih. Well, actually, if it is about the introductions, I think it's really normal about the introduction, right? Oke. Kayaknya bisa mengartikan ininya ingin memperkenalkan diri sebenarnya. Memperkenalkan diri itu paling dasar banget. Paling dasar, pokoknya paling dasar banget. And my hobby is singing. Oke, gini ya. Kesan-pesan selama mengikuti perjalanan perjuangan menjadi CPNS ini. Waduh, tapi dalam bahasa Inggris. Berat ya kalau kesan-pesan nih gimana ya? Di bahasa Indonesia aja saya berat nih kesan-pesannya. Nah, sedikit aja. Intinya sedikit aja. The first thing that you need to do is that it is praying, of course, right? No matter how much your effort, you need to pray. Yeah, at least you need to give what has been done by you to God itself. Let it be. I mean, preparing, it is okay. Struggling, it is okay. But the most important thing is about praying. Yeah, just give it. Berdoa, berdoa. Just pray. Oke, itu udah cukup tuh. Jadi kalau biasanya kalau kita disuruh bahasa Inggris langsung, kadang kita masih bingung nih apa yang kita ngomongin kan. Tapi beliau ini sudah memang udah jurusannya di situ gitu. Kalau saya kan lebih ke teknik. Jadi ya kalau suruh bahasa Inggris mendadak pun atau tidak pun saya juga harus mikir lagi gitu kan. Oke nih Mas, ada nggak saran buat teman-teman untuk ngadepin tes CPNS di tahun depan nih? Misalnya atau next berikutnya itu ada saran nggak? Untuk apa ini yang formasi? Bahasa Inggris lah, khusus bahasa Inggris lah. Ya, kalau untuk formasi pendidikan bahasa Inggris saran saya kalau masih kalian berkuliah dan akan lulus di tahun tes tersebut lebih baik ya gimana ya, enggak kalau kalian masih punya waktu sekarang nih ya jangan pas tesnya. Kalau kalian masih punya waktu sekarang
usahakan untuk sertifikasi dulu. Cerdik ya? Ya, cerdik. Oh, iya. Ini yang berbahaya. Karena kadang-kala kita sudah struggling so hard, I mean like in the end of the day still yang the lucky one win the competition. Kalau cerdik itu biasa biaya berapa ya? Waduh, kalau biaya biasa 10 jutaan tuh. 10 jutaan ya? Per 2 semester aja sih dia. 1 semester 6 bulan. Ya. 1 semester, berarti itu dalam kurun waktu tersebut udah ada prakteknya? Udah ada praktek, udah langsung on campus, off campus juga dia. Online biasanya 3 bulan pertama online, 3 bulan selanjutnya dia langsung ke kampus. Ke kampus. UK. Berarti ini semacam cerdik nih kalau di kira-kira kalau orang apoteker tuh tiketnya lah. Nah, kalau apoteker tuh biasa dia kayak registrasi. profesinya lah, STR-nya lah ya. STR. Lebih ke profesi gitu. 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 Kalau ya, jadi saran saya kalau memang masih ada waktu sekarang dan tesnya taruhlah tahun 2021. Tahun 2022 karena 2022 ya. kemungkinan tahun depan ini masih usulan nih. Iya. Masih usulan dan kemungkinan nih tesnya itu pasti tahun 2022. Ya, kalau di tahun 2022 ya tahun sekarang ambil aja dulu sertifikat Pendidik ya? itu tadi PPG. Yang penting lolos SKD dulu nih. Kalau sudah lolos SKD, masuk peringkat, wah berarti udah aman tuh SKB. Ya. Tinggal majukan aja cerdiknya. Ya, benar itu golden ticket. Golden ticket. Nah, kalau untuk SKD-nya sendiri karena gini ya, SKD ini kalau di tahun saya dan yang tahun ini beda. Di Sangat tahun beda, saya itu kan dari 2 juta pelamar, ya kan calon abdi negara itu yang lolos di SKD-nya hanya 10% Ya, tahun lalu betul. Tahun lalu itu masih banyak yang Di masa gagal TKP. karena TKP-nya banyak yang gagal dan akhirnya muncul surat edaran keputusan apa lah? Menpan itu katanya tuh dia bilang gini, ada P1TL dan P2 gitu kan ya kan. Yang penting dia ini ya, intinya tinggi-tinggian ya yang penting kemarin. dua TU dengan TWK-nya dia lolos gitu kan. Ya, TU dan TWK-nya lolos, betul. TKP-nya dia kasih berapa kemarin itu. Yang penting 2 itu lolos. Oh iya, Jadi ada penurunan passing grade kemarin yang ada untuk di penurunan passing grade. untuk di TKP-nya. Ada prankingan. Ada prankingan. Nah, kebetulan saya ini masuknya yang di prankingan. SKD pertama. Berarti Nggak ada yang lolos. Nggak ada yang lolos. Nggak ada yang lolos. Oh gitu. Berarti TKP-nya udah lolos nih kemarin. Iya, TKP nggak ada. Kalau SKD berapa kemarin? SKD kebetulan alhamdulillah paling tinggi sih sekaltara 390. Wih, Sekaltara bayangkan loh 390 dan ini ranahnya provinsi. Oh, berarti tahun lalu nih paling tinggi 390. 390 yang tahun 2018. Wah, berarti saya ketemu orang yang tepat ya karena beliau ini yang paling tinggi di 390. Kalau di tahun 2018 itu kalau nggak salah paling tinggi 321 kan kalau nggak salah. Itu SKB-nya ya. Ya, SKD-nya. SKD. Nah, tadi ini apa SKD atau SKB nih? SKB kalau saya. SKB 390. Kalau SKD-nya? SKD 352. Oke, berarti SKD-nya 352. Tapi nggak lolos. Tapi nggak lolos, tapi kena masuk rankingan ya tadi Ya, kan? rankingan. Kemudian SKB-nya 390. Wow, itu it's amazing. Menurut saya 390. Dan itu tertinggi semuanya nih ya. Provinsi. Berapa orang kemarin? 21 orang kalau di formasi saya. Total semuanya 899 kayaknya. bayangkan satu banding berapa? 899. 390. Ini orangnya. Saya tidak salah memilih sebenarnya kan, tapi ya kita ketemunya ini juga mendadak gitu dan kita ngobrol-ngobrol bertukar pikiran, tapi beliau ini sangat antusias di dalam bidang pendidikan, makanya cocok buat bagiin ilmu pada teman-teman gitu. Oke, Mas, terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga atas ilmu yang telah dibagikan. Kami doakan supaya sukses terus. Amin. Kalau bisa nanti langsung ke pejabat struktural ya kalau bisa ya. Amin. Atau enggak nanti bisa lanjut lagi ke S2-nya atau Master of Degree-nya kan dari tugas belajar ya kalau misalnya. Ya, tapi masih bisa 5 tahun lagi. Masih jauh. Masih jauh. Dan ini bocoran aja nih, beliau ini tinggalnya di sebelah rumah saya juga gitu. Jadi depanan sebelahan gitu. Jadi kita bisa sharing gitu kan. Oke Mas, terima kasih atas kami mohon izin kami pamit teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa minta tolong untuk di like, comment, share, and subscribe-nya untuk support channel kami. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.